Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fitriwati Syamsuddin dari kelas 38C. Hari ini kami melakukan praktek coaching supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Hari ini yang akan melaksanakan coaching adalah Ibu Erika dan Bapak Agus. Ya. Apa kabarnya Bu Erika, Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan ada praktek coaching ya, Bapak Ibu. Yang pertama saya tanyakan untuk coach Ibu Erika sebagai coach. Bagaimana rubrik penilaian yang dipakai dalam coaching kita hari ini? Dalam rubrik penilaian kita menggunakan alur tirta sebagai teknik coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Gitu Ibu. Iya. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari 3 kompetensi inti coaching tersebut? Yang pertama, saya menggunakan pertanyaan berbobot, lalu pertanyaan yang terbuka. Tujuannya adalah menstimulus coaching untuk menemukan ide-ide dan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu Erika? Indikator ketercapaiannya adalah ya itu tadi Bu, dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan teknik coaching yang disarankan gitu Ibu. Baik, sudah cukup pertanyaannya. Silakan Ibu Erika sebagai coach melanjutkan coaching dan Pak Agus sebagai coachnya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Erika. Ada apa ini bertemu dengan saya? Iya Bu Erika, hari ini saya agak sedikit gelisah nih dengan pembelajaran di kelas saya Bu Erika. Ya, lalu tujuan apa Pak yang ingin disampaikan pada kegiatan coaching hari ini? Saya berharap hari ini saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, terutama di kelas saya itu. Boleh Bapak menceritakan masalah apa sih yang sedang dihadapi di kelas Bapak sekarang ini Pak? Iya, jadi begini Bu, akhir-akhir ini di pembelajaran di kelas saya, murid saya yang awal itu antusias gitu kan, semangatnya. Tapi kenapa ya? Mungkin akhir-akhir ini semangatnya itu berkurang, antusiasme untuk mengikuti pembelajaran itu berkurang gitu Ibu. Itu yang menjadi perasaan saya untuk saat ini. Oh, jadi masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Agus saat ini dalam pembelajaran di kelasnya adalah kurangnya semangat atau antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Agus ampuh gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, menurut pengamatan dari Pak Agus sendiri, apa sih kira-kira Pak yang membuat anak-anak itu kurang antusias dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Itu sih sebenarnya Bu yang ingin saya tanyakan. Tapi sejauh pengamatan saya sih, ada sebagian juga yang menganggap pembelajaran mapel PAI itu ada yang menganggap tidak terlalu penting, ada sebagian itu. Di samping itu juga mungkin ya Bu, penyampaian saya terutama metode penyampaian yang ceramah gitu ya, itu mungkin terkesan monoton kali. Itu yang membuat murid saya kurang bersemangat gitu Bu. Seperti itu. Ya, wah luar biasa ya Bapak, berarti sudah
mengidentifikasi, mencari akar permasalahannya dari yang masalah yang Bapak hadapi sekarang ya. Nah, kira-kira pernahkah Bapak memberikan motivasi kepada mereka Pak, atau Bapak mengikuti webinar, kemudian pelatihan-pelatihan yang dapat atau materinya mengenai bagaimana cara meningkatkan antusiasme anak terhadap kegiatan pembelajaran, begitu Pak? Iya Bu, saya sering sebenarnya untuk melakukan itu, kegiatan semacam webinar itu, terutama di Guru Inovatif Bu. Saya saat itu mengikuti kegiatan yang bertemakan pembelajaran inovatif dan kreatif Bu. Sebenarnya itu sudah saya lakukan udah agak lama sih sebenarnya, kegiatan itu saya lakukan Bu. Gitu. Nah, itu barangkali bisa menjadi alternatif ya Pak ya, salah satu alternatif dalam mengikuti pelatihan itu kita mendapatkan ilmu untuk meningkatkan antusiasme anak gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira webinar dan training atau pelatihan atau seminar yang Bapak laksanakan ini relevan tidak Pak dengan masalah yang Bapak hadapi saat ini untuk meningkatkan motivasi anak, antusiasme anak dalam mengikuti pembelajaran? Iya ya Bu, sebenarnya sih relevan banget gitu ya dengan masalah yang saya hadapi. Kadang-kadang saya nggak ngerti juga ya Bu, mungkin makanya saya perlu konsultasi ke Ibu juga untuk bisa menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi sekarang ini Bu. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya sih Bapak sudah ikut seminar begitu, ikut pelatihan, berarti sudah ada usaha ya Pak ya? Iya. Nah, apa sih Pak yang menjadi hambatan Bapak untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif sehingga kelas itu menjadi hidup dan anak-anak bisa menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran PAI yang dianggap sebelah mata bagi mereka Pak? Kalau saya yang menjadi kendala saya saat ini Bu, ini Bu Erika, sebenarnya sih di tempat saya ada semacam kebisingan yang terjadi di sana. Terus di samping itu juga untuk fasilitas itu juga kurang support gitu ya, termasuk penyediaan alat sarpras itu ya, mungkin agak kurang lengkap sehingga itu membuat kita itu agak kesulitan untuk mempraktekkan hal itu Bu. Itu yang jadi kendala daripada itu. Di samping itu juga memang minimnya mungkin komunikasi kita dengan rekan sejawat itu menambah parahnya untuk bisa melakukan mereview diri dalam pembelajaran di kelas gitu. Itu akhirnya seperti itu yang terjadi. Oh begitu ya Pak ya. Jadi setelah mengidentifikasi masalah ini, tentu Bapak punya solusi. Tadi kan masalahnya fasilitas, sarana, kemudian pemilihan strategi pembelajaran. Nah, untuk untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi saat ini, kira-kira adakah rencana Pak untuk solusi terhadap permasalahan tersebut? Iya, begini Bu Erika. Saya sih melihat ini, emang itu kembali kepada pendidik ya, terutama saya, untuk mau tidak untuk melakukan itu. Tapi mulai saat ini ketika saya konsultasi ke Ibu, saya rasa ini sebuah pencerahan ya, yang dimana saya harus bangkit dari tidur panjang saya, dan saya akan berjanji juga pada diri sendiri untuk mempraktekkan ilmu apa yang sudah saya dapatkan di berbagai tempat, karena hal ini memang kembali pada diri kita gitu kan. Kembali pada diri kita bagaimana mau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di luar dipraktek di dalam kelas yang saya hadapi sekarang ini, dan juga menjadi kendala saya atau keresahan saya selama ini gitu. Bagus sekali ya Pak solusinya. Setelah Bapak tahu solusi ini, tentu Bapak menginginkan ke depannya murid-murid itu belajar dengan penuh semangat, dengan penuh antusiasme, sehingga mempengaruhi prestasi belajar mereka. Nah, kira-kira
Bapak ingin di angka berapa murid-murid kita ini baik prestasi belajarnya maupun antusiasme Pak? Kira-kira Bapak itu keinginannya di angka berapa mereka? Paling tidak saya sudah cukup lega 8. 8. Keinginan saya. Ya. Nah, kalau ingin di angka tersebut, kira-kira apa yang menjadi strategi Bapak untuk mewujudkan keinginan Bapak tersebut? Ya, saya akan merancang pembelajaran yang inovatif dan kreatif, dan juga pembelajaran itu tidak hanya saya lakukan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas juga. Di samping itu pula, saya juga akan berkolaborasi ya dengan rekan guru sejawat agar bisa saling sinergis, bisa mereview, mengevaluasi pembelajaran saya, dan juga mungkin tentu saja saya kerjasama juga kepada para orang tua murid, karena kala sih kendala itu banyak juga tugas-tugas yang kadang-kadang tidak dilaksanakan gitu, kadang-kadang cuma hanya 60% gitu Bu. Jadi ini kesempatan saya, memang ini yang belum barangkali saya baru sekarang, kerjasama dengan orang tua itu kadang-kala tidak berdayakan gitu ya, sehingga seolah-olah masing-masing, padahal motivasi orang tua itu juga sangat diperlukan dalam rangka menyukseskan kesuksesan pembelajaran yang saya lakukan sekarang ini. Gitu ya. Oke, baik Pak. Nah, butuh berapa lama Pak untuk Bapak dalam memberikan pembelajaran yang seperti ini? Insya Allah 2 pekan ini Bu, mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif seperti yang kita sampaikan tadi Bu. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang seperti itu, apa yang menjadi komitmen Bapak? Untuk mewujudkan pembelajaran yang digemari murid, yang membuat murid itu menjadi semangat dan antusiasme mereka tinggi, begitu Pak? Saya akan berkomitmen ya. Nanti saya akan kerja sama ya dengan rekan sejawat saya untuk bisa membantu saya dalam melakukan pembelajaran ini. Biasanya kadang-kala saya juga minta rekan-rekan itu untuk masuk ke kelas saya gitu, untuk menilai pembelajaran saya, bagaimana mengevaluasi, refleksi lah intinya seperti itu, supaya pembelajaran saya itu bisa menyenangkan semua gitu ya kepada murid-murid saya yang selama ini menjadi keresahan bagi saya. Masya Allah, semoga berhasil ya Pak ya, apa yang menjadi komitmen Bapak, sehingga anak-anak bisa antusiasme, semangat, sehingga prestasi belajar mereka meningkat. Lalu setelah coaching ini, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya? Ya, tentu saja saya berharap murid setelah saya konsultasi ini, coaching semacam ini, saya berharap murid-murid saya sangat antusias dan semangat sebagaimana sebelumnya dalam menerima pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Gitu. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi untuk pembelajaran ini semoga apa yang sudah direncanakan Bapak, apa yang sudah menjadi komitmen Bapak, semuanya nanti terwujud dan sesuai dengan ekspektasi, sehingga kedepannya Bapak bisa mengadakan atau melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, sehingga antusiasme mereka bisa meningkat ya Pak ya, dalam pembelajaran Bapak, dan pelajaran agama tidak dipandang sebelah mata. Betul. Tetap diutamakan seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya, seperti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan yang lain-lain. Begitu saja Pak kira-kira. Ya. Terima kasih Ibu, mohon doanya. Nanti mudah-mudahan setelah ini harapan kita bisa terpenuhi, dan saya beserta murid saya bisa kembali menjadi bersemangat lagi, antusias lagi dalam setiap kali pembelajaran yang saya lakukan. Ya, amin. Ya Pak, semoga sesuai dengan keinginan Bapak. Oke Pak, karena saya mau melanjutkan kegiatan selanjutnya, saya undur diri dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Senang bisa sharing dengan Bapak ya. Sama-sama Ibu. Ya. Sudah selesai ya Bu ya, Bu Erika dan Pak Agus menyelesaikan sesi praktek coachingnya. Secara keseluruhan Bu Erika sudah mengarahkan Pak Agus sebagai coachingnya untuk menemukan ide, menemukan solusi dari permasalahan dari Pak Agus. Lalu umpan balik nih Bu Erika, kira-kira Bu Erika dari hasil coaching kita hari ini, apa yang Bu Erika perlu tingkatkan dari hasil coaching ini? Ya mungkin yang pertama satu itu adalah kepercayaan diri. Iya. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga mau belajar begitu. Jadi kan untuk coaching ini kita baru melaksanakan beberapa dan belum luas ya Bu ya. Jadi masih banyak waktu untuk belajar ke depannya gitu Bu. Yang perlu saya tingkatkan. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Bu Erika sekarang ada di skala berapa? Kira-kira mungkin menurut refleksi saya di angka 8 ya Bu ya. Mungkin masih banyak yang perlu saya pelajari ke depannya. Yang tadi saya sudah katakan yang perlu ditingkatkan apa, dan Allah bisa karena biasa Iya. ya. Jadi saya akan terus belajar untuk coaching berbagai masalah yang saya hadapi di sekolah. Kira-kira seperti itu Ibu. Iya. Terima kasih Bu Erika dan Pak Agus, tetap semangat mengembangkan diri dan melatih coaching untuk murid-murid kita semua. Baik, kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 38C hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Erika bertindak sebagai observer, lalu kedua rekan saya yaitu Ibu Andi sebagai coach dan Ibu Wahyuni sebagai coachee. Apa kabar hari ini rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah baik Bu Erika. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum coaching, perkenankan saya untuk bertanya sedikit bersama dengan coach. Silakan Bu Erika. Baik, pertanyaan yang pertama, untuk praktek coaching hari ini kan kita menggunakan alur tirta ya Ibu ya. Iya. Apa sih alur tirta itu? Alur tirta itu merupakan kependekan dari T-nya itu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya itu rencana aksi, lalu T-nya itu tanggung jawab. Baik, dalam coaching sekarang, untuk coaching apa yang ingin dikembangkan? Untuk menimbulkan ide-ide dengan pertanyaan yang berbobot. Keterampilan itu yang saya Iya. mau kembangkan. Tujuannya apa agar pertanyaan berbobot itu agar nantinya bisa disampaikan kepada coaching? Agar nanti ketika di coaching itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu coachee dapat menemukan ide sendiri, apa potensi yang ada di dalam dirinya dia sendiri. Oke, baik. Lalu indikator ketercapaian seperti apa Ibu? Indikator ketercapaiannya, coachee dapat menemukan ide atau solusi dari permasalahan atau kendala yang dihadapinya. Oke, baik. Sudah cukup pertanyaan dari saya. Silakan melanjutkan kegiatan coaching hari ini. Saya akhiri. Silakan melanjutkan percakapannya bersama dengan coaching. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Permisi Ibu, apakah saya mengganggu kesibukan Ibu? Tidak Bu Wahyuni, silakan, ada apa Bu Wahyuni? Iya, jadi begini Bu, saya ingin bercerita sedikit. Saya sedang ada permasalahan di kelas Bu terkait salah satu murid saya. Oh begitu, permasalahan apa ya Bu Wahyuni? Iya Bu, jadi salah satu murid saya yang bernama Muhammad Farizul Faris ini dari awal semester 1 sampai sekarang ketidakhadirannya ini banyak sekali Bu dan tanpa keterangan. Oh begitu, permasalahan Bu Wahyuni. Tapi sebelumnya begini Bu Wahyuni, saya ingin menanyakan apa harapan Bu Wahyuni dengan pembicaraan kita ini? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharapnya Bu, nanti setelah saya bercerita, sharing dengan Ibu, saya akan mendapatkan ide untuk solusi permasalahan saya di kelas ini Ya. Bu. Seperti itu. Oh begitu Bu Wahyuni. Sekarang gini, coba Bu Wahyuni ceritakan secara detail permasalahan yang Bu Wahyuni hadapi. Jadi begini Bu, murid saya ini yang bernama Faris, ini di awal-awal semester 1, anak ini hadir Bu. Ya walaupun hanya 2 atau 3 kali dalam 1 minggu, tapi dia masih hadir di kelas gitu. Tapi semenjak 3 bulan terakhir ini, Faris ini sudah tidak pernah hadir ke kelas lagi Bu. Pada saat terakhir saya tanya, dia itu kenapa sering tidak masuk, katanya kesiangan, seperti itu. Saya sudah mencoba untuk bertanya kepada Faris. Oh begitu. Iya. Kira-kira Bu Wahyuni sudah mengetahui nggak apa penyebabnya Faris itu tidak masuk ke sekolah, tidak hadir ke sekolah? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu, jadi Iya. ketika dia bangun kesiangan, Faris ini memilih untuk tidak hadir ke sekolah. Lalu pada saat awal-awal semester 1 itu dia hadir, nanti 2 atau 3 hari kemudian tidak masuk lagi. Setelah itu baru dia masuk lagi, akhirnya saya tanya, katanya dia kesiangan. Jadi Faris ini hanya tinggal dengan ayahnya saja Bu, karena orang tua ibunya itu sudah meninggal. Jadi ketika ayahnya bekerja, dia tidak bisa bangun pagi, akhirnya kesiangan. Oh seperti itu ya Bu ya. Namun itu sudah beberapa bulan yang lalu ya Bu ya. Iya betul Ibu. Iya, lalu kalau untuk berapa bulan terakhir ini, adakah hal yang sudah Bu Wahyuni coba untuk lakukan, mencari tahu ketidakhadirannya Faris? Untuk akhir-akhir ini bagaimana? Kalau untuk 3 bulan terakhir setelah PTS ini ya Bu ya, Iya. saya sudah mencoba menghubungi ayahnya, tapi ternyata nomor WA-nya si Faris ini sudah tidak aktif Bu, sudah tidak aktif. Jadi akhirnya kan saya kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya juga. Akhirnya saya juga bertanya kepada wali murid yang lain, mungkin ada yang tahu kabarnya Faris atau bagaimana, tapi ternyata nihil hasilnya. Oh gitu. Rencana Bu Wahyuni, langkah-langkah Bu Wahyuni ambil itu sudah satu hal yang bagus. Lalu untuk rencana selanjutnya bagaimana itu Ibu? Ada hal yang mungkin bisa Bu Wahyuni lakukan selain itu, rencana lain gitu? Untuk rencana lain sih saya rasa sepertinya saya akan melakukan home visit Bu ke Iya. rumahnya, karena Iya. kan saya hubungi via telepon sudah tidak bisa, dan bahkan wali murid yang lain pun juga tidak ada yang rumahnya dekat atau bagaimana. Jadi saya berencana melakukan home visit, kunjungan ke rumah untuk bertemu secara langsung dengan Faris dan juga dengan orang tuanya. Iya, itu betul Bu. Saya mendukung langkah Bu Wahyuni tersebut. Lalu untuk melakukan kunjungan ke rumah orang tuanya Faris tersebut, adakah yang mungkin Ibu bisa orang yang membantu Ibu atau menemani Ibu untuk melakukan kunjungan ke rumah orang tuanya Faris?
Kalau yang bisa membantu atau menemani mungkin dari wali murid Bu, kemarin Iya. saya sudah bertanya adakah yang tahu rumahnya Faris, dan ternyata wali murid itu ada yang tahu karena memang rumahnya ini kebetulan agak jauh Bu dari sekolah. Jadi mungkin nanti saya akan minta bantuan murid atau salah satu komite sekolah, komite kelas untuk membantu saya mengantarkan ke sana, ke rumah Faris. Iya, iya, itu betul Bu. Itu salah satu kerjasama yang baik. Lalu untuk pelaksanaannya kira-kira itu kapan ya Bu Wahyuni? Untuk pelaksanaannya saya rasa insya Allah minggu depan Bu. Kalau untuk saat ini saya akan mempersiapkan dokumen yang harus saya persiapkan dulu Bu, karena sudah pasti saya akan membawa buku kunjungan juga untuk ke rumah. Lalu saya insya Allah minggu depan saya akan mencoba berkunjung ke rumah Faris. Ya Bu, saya rasa itu lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Lalu, nah gini Bu Wahyuni selain melakukan home visit, lalu apakah ada alternatif lain atau solusi lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Wahyuni tersebut? Untuk saat ini sepertinya solusi itu dulu saja Bu yang akan saya ambil. Mungkin nanti saya akan lihat dulu apakah solusi ini efektif atau tidak, baru nanti saya akan memikirkan langkah ke depannya. Oh, baiklah kalau seperti itu. Namun pelaksanaannya nanti kira-kira mungkinkah ada kendala yang akan Bu Wahyuni hadapi? Kira-kira kendala apa nih? Kalau untuk kendala sepertinya mungkin ada ya Bu, karena saya rasa Faris ini kan kebetulan tidak ada teman yang rumahnya dekat dengan Faris. Jadi saya rasa kendalanya yang pertama mungkin nanti dalam menemukan alamat rumah Faris ini saya akan sedikit terkendala karena memang rumahnya agak jauh. Lalu kalau untuk kendala yang kedua, saya justru khawatir Faris ini takutnya tidak mau melanjutkan ke sekolah lagi, seperti itu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana Bu Wahyuni mengatasi kendala-kendala tersebut? Untuk kendala yang pertama, saya akan berusaha mencari alamat rumah Faris ini dengan sedetail mungkin melalui berkas-berkas dan file yang ada di sekolah. Lalu setelah itu saya pun akan meminta bantuan dari murid dan juga wali murid yang mungkin pernah ke rumah Faris atau mungkin pernah berkomunikasi dengan Faris. Lalu untuk kendala yang kedua Bu, saya akan berusaha untuk tetap membujuk Faris ini Bu, supaya dia itu tetap semangat untuk belajar, untuk sekolah. Apalagi kan dia sudah kelas 5. Sayang sekali kalau misalnya harus berhenti seperti itu Bu. Iya, betul sekali ya Bu ya. Saya sangat setuju dan mendukung langkah yang diambil oleh Bu Wahyuni. Semoga usahanya lancar dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Baik Bu Wahyuni, untuk saat ini silahkan dilaksanakan terlebih dahulu rencana-rencana yang sudah Bu Wahyuni buat. Lalu kita akan lihat bagaimana perkembangannya, dan tentu saja insya Allah kita semua akan siap untuk membantu Iya Bu. rencana Bu Wahyuni tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Namun saya juga ingin meminta bantuan nanti kalau seandainya langkah yang saya ambil ke depan ini ada sedikit kendala atau mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, saya berencana akan meminta bantuan untuk pihak sekolah Bu. Seperti Iya, itu. iya, iya. Silahkan Bu. Kami semua kan punya tujuan sama untuk anak-anak ya Bu ya. Jadi kami siap. Nah Ibu Wahyuni tinggal koordinasi aja dengan rekan guru lainnya. Nanti ke saya pun juga silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Wahyuni setelah perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah setelah saya sharing berbincang dengan Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan ide-ide untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Mungkin sebelumnya saya tidak akan terpikir untuk
menemukan ide-ide tersebut, tapi berkat perbincangan kita hari ini saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Alhamdulillah, kalau saya senang kalau Bu ini merasa lebih lega ya, sudah menemukan ide-idenya. Silakan dilanjutkan ya Bu ini. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih. Alhamdulillah praktik untuk coaching hari ini sudah selesai. Kemudian saya akan memberikan umpan balik dari coaching yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, saya lihat untuk coaching yang sudah dilaksanakan itu sudah memenuhi alur tirta ya. Tadi sudah ada menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian rencana aksi yang akan coach lakukan ke depannya, dan tanggung jawab coach terhadap masalah tersebut saya lihat sudah terkemas dengan baik. Nah, untuk kesimpulan tentang kompetensi coaching itu sudah baik, mungkin ditingkatkan saja kepercayaan dirinya dan menggali untuk pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menstimulus coach untuk dapat menemukan masalah-masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir saya tanyakan, skala capaian yang Ibu rasakan nih dalam praktek coaching ini sebagai coach, dari skala sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi mana? Saya merasakan saya itu sekarang berada di posisi 8, skala 8. Baik. Karena ya tetap ya Bu, belajar coaching ini kan harus kita pelajari terus. Mungkin nanti berikutnya bisa dapat skala yang ideal 10, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Ibu, tetap semangat dan terus belajar ke depannya agar nanti praktek coachingnya lebih luwes lagi, lebih percaya diri lagi. Oke, baik, sekian praktek coaching kita untuk hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan pada praktek coaching ini, kami bertiga memohon maaf untuk sebesar-besarnya, karena dalam hal ini kita adalah belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.